lebih kompleks lagi di menjadi penyelenggara itu, di Berarti mana dinamika organisasi itu bisa terbawa Pak ya, pengalamannya ya. semuanya Masya Allah. semuanya apa ya, biasa, bahkan kompleks sekali di menjadi penyelenggara itu, kompleks sekali. Kabar gembira buat teman-teman aktivis. Apapun yang kalian lakukan di hari ini, lakukan secara maksimal mungkin, karena pengalaman menjadi aktivis itu akan berguna nantinya ketika ingin menjadi Betul, sesuatu. sangat Ya, berguna, betul. Demokrasi itu kan banyak arti. yeah. Nah, tantangan terbesarnya ya apa ya, sebisa mungkin partisipasi masyarakat itu meningkat sehingga terpenuhi kuota keterwakilan. Di KPU sendiri, di Satker, di kantor itu ada 34 orang pada saat itu. 34 orang ditambah misalnya ad hoc itu di tingkat kecamatan itu ada 40 orang. Karena 8 kecamatan kali 5 ya 40, ditambah di kelurahan desa ada 70 kelurahan desa, berarti 210 orang. 204. Jadi 250 ditambah sekitar 34 ya enggak sampai 300 yang memastikan Pelaksana 181.000 ini menggunakan hak politiknya. Itu kan dibagi per hari sekalipun tidak cukup kalau misalnya 1 tahun, maka pentingnya itu dilakukan kolaborasi dengan beberapa instansi terkait begitu. Mungkin Pak Ketua bisa berikan gambarannya apa sih yang dilakukan itu, karena kan banyak pertanyaan dari masyarakat. Ini penyelenggara di masa non tahapan ini ngapain? Ngapain gitu, saja ya? Ya, gitu, tahapan gitu. sudah selesai. Ya, ini kita dengar langsung dari Pak Ketua KPU. Betul. Guys. Ada 3 program nasional di Halo sahabat Bawaslu, dimanapun kalian berada, kembali lagi ke Podium Sesopengi, merupakan podcast yang dihadirkan oleh Bawaslu Kabupaten Sopeng yang bisa menjadi ruang bagi masyarakat Sopeng mengetahui apa saja yang dilakukan oleh Bawaslu itu sendiri dan apa saja yang dilakukan oleh narasumber-narasumber kita. Kali ini kita kedatangan Ketua KPU Kabupaten Sopeng yang merupakan rekan penyelenggara dari Bawaslu itu sendiri, yang khususnya membidangi di bidang teknis penyelenggaraan pemilu. Selamat datang Pak Ketua di selamat datang podcast kami. Ini merupakan ruang bagi masyarakat Kabupaten Sopeng untuk bagaimana bisa mengkolaborasikan ide ataupun gagasan sekaitan tentang pengembangan demokrasi yang ada di Kabupaten Sopeng sendiri. Bagaimana kabar Tak Ketua? Sehat aja Ki? Alhamdulillah sehat. Sehat. Berkat doa Tak. Masya Allah. Guys, hari ini kita kedatangan Ketua KPU Kabupaten Sopeng. Beliau akan menceritakan dirinya sendiri dulu. Sebenarnya Pak Ketua ini berangkatnya dari mana sebelum menjadi penyelenggara? Ya Pak Ketua, waktu dan tempat dipersilahkan Pak Ketua. Sebelumnya, sebelum di KPU, saya di salah satu instansi swasta tepatnya di Makassar. Tahun 2021 saya pada saat itu COVID, menghindari lockdownnya di Makassar, maka saya sesegera mungkin kembali dulu ke kampung, ke Sopeng, kampungnya istri. Nah, karena sampai saat itu dan hingga saat ini. Menetap di sini, tiba-tiba ada terbuka pendaftaran untuk menjadi penyelenggara. Alhamdulillah ikut serta mendaftar dan alhamdulillah rezekinya di situ, diberi amanah sebagai anggota KPU. Kalau di SK itu kan anggota semua. Oh, anggota semua Pak ya. Dilantiknya menjadi anggota KPU semua. Pada saat pelantikan itu anggota semua, belum ada status bilang ketua divisi, belum ada. Itu berangkat dari setelah para anggota melakukan pleno. Ya, pada saat itu ya setelah pleno itulah yang sempat beberapa kali tertunda, terulur hingga kami kembali ke Sopeng dan dilaksanakan di kantor KPU Kabupaten Sopeng.
Di hari pertama kami bertugas itu, di hari itu juga sudah terbagi struktur keanggotaan ceritanya, struktur masing-masing ketua divisi ini, termasuk ketua KPU sendiri. Ketua KPU sendiri, Pak. Iya. Ya, siap. Oh, berarti di range waktu 2021 sampai di 2024 ya, begitu ya? 2023. 2023 ya pendaftaran. Pendaftaran itu kan 2023 awal. Oh, siap. Di situ Pak Ketua ada pengalaman tidak di wilayah penyelenggara? Maksudnya ada tulisan atau apa Pak Ketua yang sempat terbesit sehingga memantapkan diri mendaftar menjadi anggota KPU? Sebenarnya sih kalau pengalaman sebagai penyelenggara, kalau memang kerja-kerjaan seperti itu paling tidak menjadi menjadi apa ya, kayak semacam momen untuk mensalurkan aktivitas atau beberapa pengetahuan yang didapat dari organisasi kemahasiswaan. Itu ternyata pas berjalan menjadi anggota KPU dan menjalankan program kerja memang sama, hampir sama. Hey guys, bahkan bisa lebih kompleks lagi menjadi penyelenggara itu, di mana berarti dinamika organisasi itu bisa terbawa Pak ya pengalamannya. Oh, semuanya. Masya Allah. Semuanya. Apa ya, biasa. Bahkan kompleks sekali menjadi penyelenggara itu kompleks sekali. Saya pada saat itu akhirnya paham kenapa menjadi penyelenggara itu harus tes kesehatan lengkap, gitu. Karena bukan hanya sisi pikiran saja yang dikedepankan, skill untuk memanage program kerja, tapi kemampuan fisik. Nah, itu yang bagi saya, yang kenapa saya bilang kompleks, karena di dunia kemahasiswaan itu untuk ikut training itu kita tidak tes kesehatan, loh. Sini tidak. Ternyata betul faktualnya di lapangan, betul-betul malam kita begadang, pagi kita rapat. Jadi biasa teman-teman melakukan kayak semacam supervisi atau monitoring ke kelurahan desa itu biasa jam 1 malam. Itu kan tidak pernah dilakukan waktu kita menjadi mahasiswa. Nah, menjadi penyelenggara, dilakukan semua. Ya, kabar gembira buat teman-teman aktivis. Apapun yang kalian lakukan di hari ini, lakukan secara maksimal mungkin, karena pengalaman menjadi aktivis itu akan berguna nantinya ketika ingin menjadi sesuatu. Sangat berguna, betul. Oke, saya flashback ke pemilu 2024. Siap. Apa tantangan terbesar Pak Ketua waktu yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Sopeng dalam melaksanakan pesta demokrasi, baik itu pemilu maupun pemilihan di 2024? Ya, hampir sama ya, setiap pemilu atau pemilihan, tantangan terbesar penyelenggara tidak serta-merta hanya KPU saja. Ya, sebagaimana amanah undang-undang juga berupaya semaksimalnya agar demokrasi ini betul-betul tertanam di masyarakat dan dilakukan di kegiatan sehari-hari. Demokrasi itu kan banyak arti. Nah, tantangan terbesarnya ya apa ya, sebisa mungkin partisipasi masyarakat itu meningkat sehingga terpenuhi kuota keterwakilan. Artinya partisipasi pemilih yang misalnya idealnya kan 100%. Artinya seluruh lapisan masyarakat yang terpenuhi syarat-syarat yang untuk menggunakan hak konstitusinya sebagai pemilih, itu diharapkan, diupayakan agar semuanya menggunakan hak konstitusionalnya pada saat di hari H-nya. Nah, itu hak konstitusionalnya dalam artian hak memilih dan pilih, yang biasa kita kenal dengan hak politik. Di sisi lain, hak-hak keterwakilan menyampaikan aspirasinya, seperti itu. Nah, dengan datangnya mereka, dengan berbondong-bondong datang menggunakan hak pilihnya, itu bisa diartikan bahwa mereka datang karena punya harapan besar kepada calon yang dipilih, dan ketika rezekinya misalnya terpilih, itu mewakili aspirasi masyarakat. Nah, betul, kembali lagi, karena demokrasi sendiri itu adalah keterwakilan. Jadi tantangan terbesarnya adalah ketika terpenuhi semua hak-hak konstitusi masyarakat yang terpenuhi syaratnya. Tapi khusus untuk di 2024 kemarin, pemilu dan pemilihan, kayak misalkan yang tantangan terbesar salah satunya apa kan di kelompok rentan nih. Iya, kelompok rentan untuk menggunakan hak pilihnya.
Apakah ada kejadian menarik Pak Ketua? Bisa diceritakan kepada pemirsa dulu? Syukurnya ada budaya khusus di Kabupaten Sopeng, biasa dikenal ya si Sopengi. Artinya kebersamaan, persatuan ceritanya untuk sama-sama membangun daerah kita tidak mesti terlalu jauh memikirkan negara dan sebagainya, meskipun kita berpikir global tapi bertindak lokal. Ada budaya seperti itu di Sopeng yang nanti saya paham betul ketika menjadi penyelenggara di Sopeng. Oh, ada begini. Kita biasa sosialisasi untuk mengajak masyarakat untuk melakukan kampanye pentingnya demokrasi atau tentang edukasi politik. Nah, hanya dengan menyampaikan seperti itu mereka ikut serta sehingga terbentuk yang namanya partisipatori. Jadi partisipatori itu ketika kita melakukan sosialisasi ke peserta, peserta itu juga melakukan sosialisasi ke yang dia kenal, seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan ataukah itu bisa menjadi jalan dalam hal mengkat misalnya black campaign, negatif campaign, seperti itu. Dan syukurnya di Sopeng ini berjalan. Nah, tolok ukur berjalannya itu, ya kita lihat partisipasi pemilih kemarin kan di luar target, melebihi target, gitu. Hampir 80% loh kalau di pemilu. Sementara target kita 75 atau 76%. Nah, kita mencapai 78%. Di pemilihan juga seperti itu, hampir mencapai 80%. Nah, bagi teman-teman penyelenggara teknis misalnya, itu salah satu bentuk kesyukuran kita bahwa kita sudah berupaya semaksimalnya untuk melakukan program kerja kita ini. Paling tidak begini, melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk ikut mensukseskan kegiatan demokrasi ini atau kontestasi demokrasi per 5 tahun. Ya, itulah yang menjadi tantangan terbesar dan menjadi catatan Pak Ketua ya selama menyelenggarakan. Meskipun demikian ya mohon maaf saja, bukan berarti kami dengan gitu merasa berhasil dan tidak juga. Tetap kami merasa ini belum, harusnya lebih lagi daripada itu. Harapan kita kan begitu. Siap Pak Ketua. Itulah guys tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua mengenai bagaimana catatan dan apa yang dipetik pada tahapan pemilu 2024 dan tahapan pemilihan 2024 dan yang lalu. Selanjutnya Ketua, apa pentingnya kerjasama atau kolaborasi antar penyelenggara dalam mewujudkan integritas yang di tahapan yang akan datang? Menurut Pak Ketua sendiri ini antar lembaga ini Pak Ketua. Sebenarnya tidak boleh menurut saya. Ini saya lebih pada umum karena kalau menurut saya itu saya diundang tidak boleh sebagai anggota KPU. Gitu. Ya pandangan secara Pak Ketua. Secara kelembagaan pasti secara tidak langsung juga itu melibatkan lembaga saya, KPU, dan bukan hanya KPU Kabupaten Sopeng, termasuk KPU Provinsi, termasuk KPU RI, dan lebih lagi pemerintah atas secara umum. Nah, kerjasama itu dibutuhkan karena jujur saja untuk menjaga dan memastikan keterpenuhan hak-hak politik masyarakat yang sekian juta jiwa kalau secara nasional. Kalau di Sopeng ini kan kemarin ada 181.181 orang, seperti itu. Sementara penyelenggara teknis pada saat itu di KPU sendiri, di Satker, di kantor itu ada 34 orang pada saat itu. 34 orang ditambah misalnya ad hoc, itu di tingkat kecamatan itu ada 40 orang. Karena 8 kecamatan kali 5 ya 40, ditambah di kelurahan desa ada 70 kelurahan desa, berarti 210 orang. 204. Jadi 250 ditambah sekitar 34 ya enggak sampai 300 yang memastikan pelaksanaan 181.000 ini menggunakan hak politiknya. Itu kan dibagi per hari sekalipun tidak cukup kalau misalnya 1 tahun. Maka pentingnya itu dilakukan kolaborasi dengan beberapa instansi terkait, begitu. Bahkan termasuk sebenarnya partai politik juga harusnya ikut serta. Idealnya ikut serta, dan sebenarnya wajib. Kalau di undang-undang itu yang wajib melakukan edukasi politik dengan partai politik. Betul. Begitu kondisinya. Jadi kolaborasi itu penting. Makanya saat ini
Dan pada saat itu juga kami tidak jarang melibatkan teman-teman OKP, termasuk organisasi masyarakat, untuk sama-sama berkolaborasi melakukan sosialisasi pentingnya menggunakan hak konstitusi atau pendidikan pemilih atau pendidikan pemilih cerdas atau pemilih pemula, kan itu penting semua. Nah, terkait yang kita bilang tadi, bagaimana dengan hal-hal yang masyarakat yang rentan seperti itu, rentan itu yang biasa yang riskan sekali tidak bisa tersalurkan hak politiknya, hak pilihnya kan. Nah, KPU sendiri itu kan memberikan ruang kepada mereka semua. Ada namanya salah satunya segmen disabilitas. Nah, itu kan termasuk yang rentan ceritanya. Itu memang diberikan ruang untuk diupayakanlah ceritanya tetap bisa menggunakan hak politiknya. Jadi TPS itu, tempat pemungutan suara itu didesain sedemikian mungkin itu agar mereka bisa terpenuhi. Nah, bagi mereka yang lansia ya, termasuk rentan itu kan termasuk lansia. Itu juga sebenarnya sudah diatur. Ada regulasi. Ada regulasi yang mengatur, misalnya tidak kuat jalan, misalnya, itu bisa dibantu jalan, bahkan masuk ke TPS bisa. Tapi untuk menggunakan pada saat mencoblos ya tidak boleh, tidak boleh diwakili. Bisa kan itu kan prinsip pemilu itu kan langsung, umum, bebas rasa. Langsungnya itu artinya tidak diwakili orang lain. Siap, Pak Ketua. Berarti di 2024 kemarin, tahapan yang lalu, KPU Kabupaten Sopeng menerapkan strategi khusus, Pak Ketua, ya, untuk lansia atau kelompok rentan yang dimaksudkan. Sebenarnya kalau dibilang strategi khusus juga tidak juga seperti itu, karena memang regulasinya seperti itu. Jadi kalau kreatif seperti itu. Misalnya kan ada saja misalnya masyarakat. Ya kalau tidak bisa dijemput oleh keluarganya, ya teman-teman penyelenggara, teman-teman PPS yang jemput pakai mobil atau pakai motor. Selama tidak diwakili ya, ya. Betul. Pada saat menggunakan politiknya tidak boleh. Itu melanggar asas pemilu karena tidak langsung namanya kalau begitu. Siap, Pak Ketua. Selanjutnya tadi Pak Ketua sampaikan bahwa partisipasi pemilih di tahapan pemilu sekitar hampir 80% lah, Pak Ketua, ya. Iya. Kira-kira setelah melewati tahapan yang lalu dengan partisipasi pemilih seperti yang hanya belum mencapai di angka 80, apakah Pak Ketua punya catatan khusus atau strategi yang akan datang untuk menghadapi tahapan yang akan datang, Pak Ketua? Iya. Begini, untuk mencapai 80% itu, kalau hitung-hitungannya kemarin itu lebih dari 80%. Termasuk di pemilihan serentak itu 80%, 81%. Tapi karena ya ada kondisi teknis kemarin sehingga PSU 2 TPS itu itu signifikan perubahannya. Langsung sedikit lagi lah sampai 80%, tapi dianggap tidak 79, lah. Iya, seperti itu. Kemudian di pemilu juga seperti itu. Nah, hitung-hitungan saya kemarin di pemilu itu kan sekitar 85%. Tapi ternyata saya kurang paham bagaimana hitungannya itu sehingga ada pembagiannya dan tidak sampai 80%. Nah, kenapa? Karena ini tidak menggunakan hak pilihnya. Nah, itu dimaklumi karena ada yang domisili di sini, terdaftar DPT sebagai DPT di Kabupaten Sopeng, tapi tiba-tiba sebelum hari H itu bekerja di kabupaten lain atau di provinsi lain, begitu. Itu menjadi ternyata itu menjadi hitungan sendiri sebagai pembagi sehingga tidak mencapai segitu. 85% itu, dan jatuhnya itu kalau saya tidak salah 78-79% kemarin di pemilu. Jadi strateginya Pak Ketua ke depan? Ini dia sebenarnya kalau strategi untuk penyelenggara itu tidak lepas harus kolaborasi dengan pemerintah setempat. Kolaborasi dengan pemerintah setempat. Sederhananya kan begini, masyarakat itu tidak akan meninggalkan kampungnya kalau
tersedia penghidupan yang layak di kampungnya itu. Nah, teman-teman kami sebagai penyelenggara teknis kan tidak mungkin mencapai di situ. Maksudnya mencakup sampai di situ atau menggapai sampai di situ. Ya kami sekedar mendaftarkan mereka ketika terpenuhi syarat-syaratnya, sebatas itu saja. Nah, setelah itu kan ini kan hak masyarakat ceritanya, hak person ceritanya, mau di mana saja beraktivitas. Nah, kita ini kan administratif sekali. Karena domisilinya di sini, maka terdaftar sebagai DPT di sini. Lain halnya ketika berdomisili di tempat lain, maka dilakukan verifikasi di saat pemungutan suara nanti, dia memilih di mana. Itu yang biasa teman-teman penyelenggara sebut daftar pemilih tambahan atau DPTB. Begitu. Karena ada kelonggaran di situ Pak Ketua ya. Ada. Dalam penggunaan hak pilih ya. Betul. Itu di teman-teman terutama di divisi data itu berjibaku untuk memastikan betul itu terpenuhinya hak-hak politik di masyarakat yang bersyarat tentunya. Makanya biasa kolaborasi. Kalau misalnya ada salah satu person yang domisilinya di Sopeng, ternyata juga ada di kabupaten lain. Itu KPU Sopeng dengan KPU kabupaten lain itu begitu juga. Misalnya contoh sederhananya kayak di Morowali. Lutim ya, Luhut Timur. Itu kalau kita koordinasi, ada masyarakat kekesian di situ. Bagaimana caranya? Ya sudah, lakukan verifikasi, dia menggunakan hak politiknya di mana. Itu DPTB. Lain lagi yang tidak terdaftar, datangnya di hari H. Nah, terpenuhi syarat-syaratnya. Maka dimasukkan sebagai daftar pemilih khusus. Tapi tetap dilakukan lagi verifikasi sebelum diberikan hak-haknya. Makanya punya pembeda waktu antara DPT dengan DPTB dan DPK. Ada. Begitu. Ada jam-jam khususnya Pak Ketua ya dalam penggunaan hak pilih yang terkategorikan tadi tersebut. Tentu harapan kami 100%. Dan selanjutnya Ketua, di masa non tahapan ini kan terdapat pemutahiran data parpol dan data pemilih yang terus dilakukan oleh KPU Kabupaten Sopeng. Iya. Mungkin Pak Ketua bisa berikan gambarannya apa sih yang dilakukan itu, karena kan banyak pertanyaan dari masyarakat. Ini penyelenggara di masa non tahapan ini ngapain? Ngapain saja ya? Gitu. Tahapan sudah selesai. Ya, ini kita dengar langsung dari Pak Ketua KPU. Betul. Guys. Ada 3 program nasional di KPU yang diinstruksikan ke kami, dari KPU RI ke provinsi-provinsi, ke kabupaten kota. Pertama itu edukasi politik itu harus tetap jalan. Edukasi. Satu kan edukasi politik. Kedua, pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Nah, yang ketiga itu pemutahiran data partai politik berkelanjutan. Nah, yang pertama itu edukasi politik. Edukasi politik itu yang biasa kami menganggap bahwa momen-momen saat ini menjadi momentum yang paling tepat untuk melakukan kalau bisa dibilang transformasi pemahaman ya, atau transformasi tentang nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Demokrasi kita kan demokrasi Pancasila. Nah, itu amanah Undang-Undang Dasar 45. Ya, salah satunya yang termaktub itu di sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan seterusnya. Nah, momen ini menjadi ajang untuk teman-teman penyelenggara untuk melakukan edukasi politik dengan harapan ke depannya. Jadi calon pemilih nantinya itu menggunakan hak politiknya bukan sekedar datang saja. Bukan sekedar datang saja karena diajak oleh penyelenggara. Atau tapi dia memilih. Tapi kenapa dia harus datang dan memilih si A, si B, si C, begitu. Jadi bukan lagi diarahkan datang ke TPS menggunakan hak pilih. Ini tidak. Ini kesadaran dirinya. Kenapa dia harus datang, begitu. Jadi tidak perlu diajak lagi. Dia yang datang dan dia menggunakan dengan kesadarannya, kesadaran kritisnya, dia menggunakan hak pilihnya, begitu. Sehingga terwujudlah pemilu yang berkualitas. Betul, karena kesadaran masyarakat kan targetnya itu. Dan momen saat ini itu menjadi kerja-kerja esensi kerja KPU ya.
saat ini. Kalau masuk tahapan itu kan kerja teknis semua. Maksud saya begini, kenapa tantangan tersendirinya? Iya, kerja teknis semua. Mau itu Parmas, SDM, itu kan teknis semua. Data teknis juga, hukum juga teknis, Hul juga teknis. Nah, di momen-momen saat inilah yang betul-betul pendidikan politik, edukasi masyarakat, betul. Ya. Nah, harapannya tadi sebagaimana tadi itu diharapkan masyarakat itu dengan kesadarannya datang ke TPS itu menggunakan hak politiknya. Nah, setelah itu yang kedua, setelah menggunakan hak politiknya misalnya sadar untuk mengawal suaranya ini sendiri. Maksudnya oke lah, sudah terpilih pemimpin. Jadi tidak sampai di TPS saja, dia tetap melakukan pengawasan jalannya pemerintahan. Tidak mesti jauh ke pusat lah, di Sopeng saja. Terpilih bupati dengan wakil bupati, terpilih DPRD kabupaten. Ya mereka tetap mengawasi, bukankah negara kita ini berdaulat? Kedaulatan ada di tangan rakyat, kan begitu. Betul, siap. Tadi selanjutnya yang kedua tadi. Yang kedua itu pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Jadi begini, data itu kan dinamis. Data itu dinamis, bisa jadi kemarin ditetapkan itu 181.000 terakhir ya, waktu di pemilihan serentak atau biasa kita kenal dengan pilkada. 181.000 181 orang. Nah, setelah itu kan bisa jadi bertambah. Contoh misalnya yang pada saat pemungutan suara kemarin di bulan November kemarin itu, besoknya ada yang baru ulang tahun, masuk 17 tahun. Nah, itu kan masuk semua. Satu. Kedua, TNI Polri yang tidak bersyarat kemarin kan TNI Polri kan tidak boleh menggunakan hak politiknya. Nah, ketika pensiun kan sudah bersyarat. Dia menjadi pemilih baru. Menjadi pemilih pemula. Pemula ya namanya. Masuk pemilih pemula itu. Bukan. Jadi pemilih pemula itu bukan berarti dia masih muda. Tidak. Pertama kali menggunakan hak pilihnya. Bukan pemilih pemuda, pemula guys. Begitu. Ya meskipun biasa akan lebih senang kalau dibilang pemilih pemuda. Itu yang kedua. Yang ketiga, termasuk ada yang meninggal. Gitu. Itu kan perlu didata semua. Update datanya. Yang keempat apa? Termasuk ketika ada yang pindah domisili juga. Itu didata semua. Jadi banyak. Berarti banyak indikatornya Pak. Banyak indikatornya. Mempengaruhi naiknya atau turunnya data pemilih nanti. Betul. Makanya per tahun itu kan dilakukan pemutahiran itu 3 kali. Satu tahunnya ini? Dalam 1 tahun 3 kali untuk tingkat kabupaten kota, di provinsi 2 kali. Untuk tingkat KPU RI itu 1 kali. Nah, itu jatuhnya nanti kalau tidak ada halangan, sehat-sehat semua, itu di awal bulan Juli kita akan rapat pleno terbuka untuk pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Nah, terakhir itu kan 184.388 pemilih. Ada peningkatan begitu ya? Ada. Jadi bisa jadi kemarin sekian, hari ini bisa jadi turun lagi. Karena begitu. Karena kan masyarakat ini dinamis, keluar masuk ceritanya gitu. Nah, itu tentang pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Bagaimana dengan data pemilih pemutahiran data parpol berkelanjutan? Nah, ini juga jadi informasi penting karena jarang masyarakat tahu ini. Betul. Kemarin itu kami sempat rapat koordinasi melalui daring ya dengan beberapa parpol. Kami lakukan sosialisasi yang muatannya itu lebih pada mengingatkan kembali untuk melengkapi syarat-syarat administrasi. Syarat-syarat administrasi, misalnya alamat, struktur kepengurusan seperti itu. Jadi mengingatkan ke mereka, termasuk data-data parpol yang baru mungkin bergabung, baru mendaftarkan diri sebagai partai politik. Itu akan direkap. Terakhir kemarin itu kan kita rapat pleno tertutup itu 76, sudah 76 parpol. Yang melakukan update data begitu. Yang terdaftar sebagai partai politik, begitu. Dan itu terdata di KPU. Jadi yang terdaftar itu, jadi beda. Terdaftar sebagai anggota parpol dengan terdaftar sebagai peserta pemilu itu beda. Nah, terdaftar sebagai anggota parpol ya ketika sudah mengajukan di Kemenhom. Nah, terdaftar sebagai peserta pemilu itu lain lagi ceritanya. Dan itu dilakukan verifikasi faktual parpol.
Nah, sampai saat ini teman-teman melakukan pemutahiran data partai politik melalui aplikasi sistem informasi partai politik yang kita kenal dengan Sipol. Oh, ada aplikasi khusus ya, apa katanya? Ada, dan itu juga diberikan akses ke parpol untuk mengisi data, melengkapi datanya, Pak Ketua. Betul. Kalau misalkan ada masyarakat yang merasa tercatut namanya, Pak Ketua, bagaimana ruangnya itu? Kalau yang tercatut namanya itu bisa langsung ke parpol. Sebenarnya kan ini antara person dengan parpol. Tapi kalau misalnya ada kendala di parpol, contoh misalnya parpolnya belum ada sekretariatnya di sini nih, ya bolehlah datang ke KPU, kami bantu untuk koordinasikan ke tingkat provinsi atau pusat. Nah, begitu. Itu guys, ketika selalu dapat pertanyaan itu, Pak Ketua. Iya. Saya tidak pernah masuk partai, tapi bagaimana cara aku bilang ini langsung dijelaskan langsung oleh Ketua KPU kita, guys. Oke, Ketua, selanjutnya ke depan kan ada perubahan regulasi nih, Ketua. Iya. Lagi viral ini. Pemilu nasional, lagi hangat. Pemilu lokal. Bagaimana kesiapan KPU khususnya di Kabupaten Sopeng? Kami lebih pada normatif ya. Pembahasan undang-undang ini kan, undang-undang pemilu dengan pemilihan serentak ini kan ada pada ranah pimpinan di KPU RI. Apapun yang diputuskan di KPU RI bersama DPR Komisi 2, ya kami mengikut, provinsi, kabupaten, kota itu mengikut apa ya hasil putusan itu. Memang sebelum dilakukan pembahasan itu kemarin digalakkan untuk teman-teman kabupaten kota, baik itu termasuk di provinsi, untuk melakukan FGD. Jadi merangkum semua ide atau masukan dari tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, atau semua yang berpengaruh atau stakeholder di setiap wilayah, kemudian dikirimkan ke KPU itu untuk menjadi bahan untuk evaluasi itu. Jadi KPU Kabupaten Kota melaksanakan FGD yang melibatkan berbagai macam elemen, Pak Ketua. Iya, betul. Terkait masalah, bukan masalah sih, terkait pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokalnya nih, Pak Ketua ya. Salah satunya itu. Banyak juga yang lain, misalnya banyak item-item pembahasan. Banyak itemnya. Kan termaktub juga, Pak Ketua, di putusan MK 128 itu tentang keterpenuhan perempuan 30%. Keterwakilan perempuan 30% di untuk partai politik. Bagaimana caranya, Pak Ketua, menstrategikan informasi itu agar ke depannya ini partai wajib nih 30%-nya. Karena tidak bisa. Betul. Di pemutahiran data partai politik, itu salah satu muatan sosialisasinya itu keterwakilan 30%. Itu wajib itu. Wajib. Selama belum berubah undang-undang ya. Kalau kita masih gunakan Undang-Undang 7 2017 itu ya begitu. Wajib keterwakilan 30% untuk pengurus parpol. Bahkan termasuk di pencalonan. Di pencalonan di parlemen kemarin, DPRD. Itu harus terwakili 30%. Adalah mekanismenya itu, ketika tidak terwakili bagaimana penyelesaiannya. Dan itu masuk di bukan cuma di undang-undang ya, diperjelas di PKPU, kemudian masuk di Juknis. Keterwakilan 30%. Saya kira bagian dari mengikut sertakan atau melibatkan suara kaum hawa ceritanya begitu. Ini Adam yang bicara, guys. Gitu. Adamnya KPU. Jadi bukan sekedar opini, tapi betul-betul memberikan ruang. Ya, silahkan kalau teman-teman perempuan mau bergabung misalnya. Maksudnya undang-undang itu kurang lebih berbicara seperti itu, silahkan gabung. Ada ruang khusus untuk Anda ceritanya. Siap, begitu. Ya, kita masuk di closing statement, Pak Ketua. Siap. Untuk apa saran buat Bawaslu dan apa harapan Pak Ketua dalam konteks pemilu yang akan datang? Waktu dan tempat, saya persilahkan.
soalnya bagi saya lebih pada bukan kapasitas saya untuk memberikan saran ya. Bawaslu Sopeng Tapi khususnya kata ya. sekiranya bisa usul saja lah. Iya. Kan beda. Ya, siap. Usulannya ya tetap kita berupaya untuk bekerja berkolaborasi, kemudian tetap menjaga sinergitas. Ya sebagaimana slogan di daerah kita hampir secara umum sih di Sulawesi Selatan itu sipakatau sipakaima sipakalop gitu. Sederhananya seperti itu, meskipun aplikasinya itu biasa ada beberapa benturan-benturan atau kendala teknis, tapi kita upayakan seperti itu. Baik KPU termasuk Bawaslu termasuk DKPP itu satu payung dalam penyelenggara pemilu. Jadi satu rumah kita satu rumah ini. Seperti itu. Ya paling tidak kita saling menguatkan. PR kita masih banyak. Selama kita masih bertugas masih banyak. Karena harapannya apa? Keterwakilan itu. Untuk menggunakan aspirasinya agar betul-betul melalui prosesi pemilu itu terpilih pemimpin yang berintegritas. Sekira itu. Makasih guys. Hari ini betul-betul kita dapat daging lagi, dapat ilmu dagingnya penyelenggara teknis guys. Kan habis ini dulu ada tuh. Tapi ini daging demokrasi namanya. Dan kita kedatangan langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Sopeng. Terima kasih banyak Pak Ketua. Siap. Janji bersama hari di Bawaslu Kabupaten Sopeng. Saya juga terima kasih banyak mewakili teman-teman dengan diundangnya kami ini menjadi salah satu momen untuk sosialisasi juga. Siap Pak Ketua. Ya, terima kasih banyak Pak Ketua. Siap. Ya.